Tuh kayaknya kalau sesi sebelumnya ditonton banyak orang banyak yang ketawa tuh coach. Khususnya kalau kenal saya. Sekarang mereka terpencar kemana-mana ya. Loh, mereka berada di mana-mana bakal pada ketawa tuh kalau nonton sesi yang sebelumnya nih. Dan itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana gitu loh. Iya, bukan kecewaan. Maksudnya saya lebih ke kalau nonton sesi sebelumnya yang sudah kenal saya. Oh iya dong. Yang kenal saya, yang pernah mengalami apa yang saya lakukan bakal ketawa-ketawa tuh coach. Coba nostalgia. Kalau bahas itu sih panjang tuh, lucu tuh kayaknya. Iya, makanya saya mengkonfirmasi. Masa lucu ya, coach? Mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh Bos Andi itu benar adanya. Karena saya sudah memahami beliau sangat lama dari yang tipe seperti itu sampai sekarang ya sudah sangat jauh lebih bijak dan tatapan matanya sudah jauh beda. Memang dulu saya berasa kayak ada yang keluar ya, coach. Wih, itu emang. Sampai sekarang loh coach, ada yang ngomong kadang-kadang kalau saya pakai kacamata dia ngomong gini, kayaknya berasa lebih adem pak, katanya gitu. Aduh, ampun, tidak ada maksud padahal. Itu mungkin orang-orang lama kali. Enggak. Orang baru juga. Jadi dia ternyata selamanya kalau ngeliat saya tuh menakutkan, dia nggak ngomong. Giliran saya pakai kacamata dia bilang lebih adem ya katanya. Saya kaget tuh dengan komen saya, diam-diam aja. Aduh. Gimana saya yang udah kenal dari dulu ya? Iya, benar. Abang ternyata dulu saya parah ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tadi ya, puluhan tahun berarti saya kenal sama Bos Andi itu di tahun 2001 loh. Berapa tahun tuh? Sampai sekarang 2024. 23 tahun. 23 tahun saya kenal Bos Andi. Amazing. Lama ya? Lucu kan coach, kita itu kan hubungan kita ini kan banyak pencobaannya ya. Tapi malah bersama loh. Tapi kalau ada orang-orang ya yang pencobaannya kurang tapi nggak bersama, lucu ya. At the end kan sebenarnya kan nggak ada logiknya gitu loh. Kita bersama-sama itu coach. Logiknya di mana? Anda dengan tim Nah, justru itu yang tadi saya mau bahas sebenarnya. Arti kata itu apakah kata setia dari bijaksana atau saya bodoh sebenarnya? Kan gitu kan. Bodoh arti kata 23 years, kenapa lu nggak cabut aja kerjaan yang lain lebih bagus? Kayak di sana kalinya sebenarnya. Kalau kita ngomong result, tapi pas saya lihat sini kan enggak, sebenarnya kan pertumbuhan yang saya alami luar biasa secara pribadi. Menurut saya coach you kan waktu mulai itu kan you bukan seorang coach, you bukan seorang trainer, you bukan seorang yang speaker yang seperti hari ini ya. You bisa terbentuk seperti hari ini karena proses yang pernah dihadapi. Setuju. Nah itu kan. Karena itu tidak bisa dibeli loh coach. Oh betul. Orang mengikuti seminar coach, keluar dari seminar tidak akan menjadi seperti coach. Oh iya. Mereka tahu, tapi mereka tidak bisa menjadi. Iya. Iya kan? Mereka tahu, hanya tahu loh, tapi tidak menjadi. Untuk menjadi seperti coach, pengalaman itu ya. Jalani prosesnya. Nah itu. Betul nggak? Ini yang kemarin saya bahas waktu hari Sabtu sama. Betul nggak coach? Betul, setuju banget. Terus saya nggak mungkin legitimasi, betul. Ikut seminar Coach Emil, keluar jadi Coach Emil, nggak bisa. Dia harus menjalani proses kehidupan yang Coach jalani. Sakitnya, perihnya, nggak nyaman, nggak enaknya, nangisnya, ya. Dan sedikit orang mau melalui itu dan tidak akan pernah menjadi seperti Coach. Nah itu yang sih kita bahas betul itu kan, bahwa banyak orang yang ingin sukses seperti si A. Banyak orang ingin seperti si B gitu ya. Wah, saya memuja banget orang ini gitu ya. Saya muja banget Bos Andi. Saya muja banget seorang ini gitu ya. Anggap orang paling kaya di dunia gitu ya. Siapa si A gitu kan. Mereka hanya ingin. Gitu. Tapi saya ngomong sama mereka gini. Kalau kamu pengen nggak? Oh mau dong, pengen dong. Mau nggak tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya orang itu. Mau nggak proses yang dialami orang itu? Mau nggak buat keputusan yang dibuat? Nah iya. Kalau mau, baru bisa akan seperti dia, seperti beliau. Kalau tidak mau? Kalau nggak mau, jangan komplain. Kalau gitu ikut loh. seminar bisa. Wis. Setelah keluar dapat sertifikat bisa menjadi. Tahu ilmunya, tahu teorinya, tahu. Tapi apakah sudah menghidupinya belum tentu. Apakah menjalankannya, mengalaminya? Betul, belum tentu. Karena untuk menjadi dia harus menjalani, betul. Merasakan setiap perasaan-perasaan itu gitu kan. Tapi banyak orang selalu bilang gini kan, gak ada satu hal yang instan. Dia kata doa Tuhan saya mau lebih bijaksana, tiba-tiba begitu melek sudah ada hidayah gitu atau hidayah.
saya sudah bijaksana. Nggak mungkin kan, harus ngalamin cobaan, tempaan, sakitnya, nggak nyamannya, sampai dia bisa membuat keputusan dengan sangat bijak. Dan tadi kan coach ada ngomong sama saya gini, tahu dari mana saya ini bijak atau bodoh? Yes. Ya kan? Setia atau bodoh? Iya. Saya percaya gini coach, selama ini yang saya percaya. Mungkin coach bingung, oh gue nggak tahu nih direction gue kemana nih. Iya. Tolak ukur apa bisa gue pakai? Iya. Ya kan? Supaya gue nih nggak salah jalan. Iya. Saya percaya gini coach, selama hati kita benar, tulus dan murni, percayalah Tuhan itu baik. Oke. Walaupun kita nggak tahu nih, atau kita belum berpengalaman nih, dia akan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang akan Misalkan kita. menyesatkan kita terlalu jauh. Garansinya di situ coach. Tapi kalau niat hati kita udah buruk nih, Oh iya. niat hati kita udah jelek, pikiran kita udah kotor, ya kan? So sure, for sure gitu kan, so sure juga bahwa kita akan jatuh. Setuju sih. So pegang hal itu coach. Kalaupun coach mungkin saat ini mungkin merasa masih gampang gitu ya. Gue bener gak di jalan ini? Selama, contoh coach kan kebetulan saya tahu seorang ahli kesehatan juga dan memang motifnya untuk membantu orang sehat, membangun orang untuk kepribadian ataupun karakter yang lebih baik. Selama hatinya demikian, kalaupun kita bodoh sampai hampir jatuh sangat dalam, saya percayalah namanya Allah itu baik, dia tahulah kalau ciptaannya ini mungkin belum paham gitu. Ini sih kalau ngomong itu ya sebenarnya tadi saya bilang ini kan obrolan yang menarik supaya meneguhkan saya lagi dan juga ada teman-teman yang di rumah juga diteguhkan. Kalau bicara seperti itu sebenarnya apa yang saya alami hari ini, saya tidak kurang-kurang saya mengucap syukur. Betul. Di segala keterbatasan saya, kekurangan saya, kelebihan saya, apapun yang saya inginkan, apapun yang anak saya butuhkan. Apapun yang keluarga saya butuhkan, selalu tersedia. Selalu ada, selalu tersedia. Pasang kawat gigi, duit belum ada, tiba-tiba duitnya nongol bisa pasang kawat. Kan gitu kan. Ada aja momen ya. Salah satu tuh emang kadang-kadang kita pengen lebih cepat gitu kan, pengen lebih cepat, pengen lebih baik. Tapi kadang itu diberikannya tuh pas momennya. Kayaknya memang seringnya begitu ya, Coach? Iya, gitu kan. Aduh pusing nih, besok bayar uang sekolah pakai apa ya? Oh besok mau bayar kegiatan pakai apa ya? Oh ini mau gimana ya? Tapi lucunya lewat aja. Iya sih. Tetap pada makan aja dan tetap bisa bahagia, bisa dapat traveling ke luar negeri, bisa dapat jalan-jalan walaupun ya dibilangnya minim juga minim tapi juga menyenangkan gitu ya. So saya tahu hal itu sebenarnya. Kadang kan tetap yang kita butuh tahu adalah rasa kecewa itu tidak enak gitu loh. Gini Coach, ya kan? Dan Ini kita balik lagi. Iya. Bukan hanya tidak enak, jangan sampai kita kecewa. Nah itu kan, makanya why? Nah itu yang kita mau bahas, kenapa sih kita nggak boleh sampai kecewa gitu kan? Gini loh, kita harus percaya bahwa hati kita itu sumber kehidupan, Coach. Yes. Ya kan? Kalau hati kita sudah tercemar dengan kekecewaan, apapun yang kita kerjakan tuh nggak hidup. Ya kan, kita ngajar, kita coaching, ataupun kita berbisnis, ataupun kita memimpin, nggak ada kehidupan di dalam apa yang kita lakukan. Setuju. Kalau sampai kita kecewa, ya kan, hati kita itu tidak lagi bisa membawa kehidupan itu dalam apa yang kita kerjakan. Nah, setuju. Dan banyak orang menggantikan contoh dengan program yang keren. Ya kan, dengan packaging yang keren, program. Nih dengarkan baik-baik ya, khususnya kepada yang hari ini saya maksudkan ya, mudah-mudahan nonton. Bodoh sekali menggantikan, ya kan, strategi, ya kan. Dengan program yang keren lah, penawaran menarik ataupun packaging yang bagus, tapi timnya dikecewakan, itu salah sekali. Jangan berpikir itu bisa digantikan. Coach ingat nggak waktu kita mulai bisnis bareng, semua limited. Oh iya setuju. Kantor limited. Iya semua, jas kena tembok putih semua. Produk limited. Yes. But hati kita menyala-nyala. Oh iya sih.
Wow. Kita punya harapan besar gitu. Wow, itu kan yang membuat kita hidup. Betul sih. Mungkin perusahaan dengan kantornya semakin mewah, ya kan? Mungkin dengan cabangnya semakin banyak, atau mungkin juga dengan asetnya semakin besar, teknologi semakin canggih. Kalau mau menggantikan itu, kebodohan itu. Oh iya. Karena hati yang menyala-nyala itu yang membesarkan perusahaan. Nah, kalau kita kecewa, Coach, dampaknya apa? Pekerjaan yang kita kerjakan mati. Ya kan? Keluarga di mana kita pimpin mati. Oh. Ya kan? Lalu pelayanan yang kita kerjakan tidak ada artinya. Jadi makanya ya orang-orang yang kecewa itu sebenarnya nggak ada dan tiada dia tuh nggak kepake juga sih. Benar. Karena dia nggak bisa lagi bawa kehidupan. Wow, ini dalam nih. Kalau ngomong Denny nih, kalau udah ngomong, ini topiknya ganti bukan bongkar nih, spiritual. Bukan. Nggak. Saya pengen ngomong ini bukan sesuatu yang spiritual. Tapi ini kebenaran, karena gini, Betul. karena kita ngomong 3 agama yang saya pernah pelajari ya. Semua ngomong karena kecewa itu kan bersumber dari hati. Nah, kalau bicara di agama Buddha lah, saya sebagai seorang Buddhis, sucikan hati dan pikiran, ada bahas itu. Di agama Kristiani ada bahas tentang jagalah hatimu karena di sana terdapat kehidupan. Di Muslim juga ada gitu loh. Jagalah hati, jangan kau kotori gitu kan. Karena hati anugerah ilahi. Semua ngomong tentang hati. So kalau hati sudah rusak, sulit untuk bisa hidup. Nah, sekarang banyak nih perusahaan nih, di plasternya nih. Hah? Tim yang sudah bonyok nih, di plaster dengan program, teknologi. Ya kan, dengan packaging, ya kan, ini semua tambahan, bukan yang utama. Tapi bicara itu buktinya ada yang berhasil kok. Ada yang masih booming, masih berhasil, masih besar. Is it? Dan kalau yang sampai berhasil, perhatikan deh, dia nggak tercemar dengan kecewaan. That's why. Itu dia, kunci itu. Bukan karena teknologi atau program ditawarkan. Tapi emang dia nggak Dia nggak tercemar. Kalau yang tercemar, kalau memang karena teknologi dan program, harusnya kan merata dong. Semua orang dong. Kenapa faktanya? Ada yang berhasil, dia enggak. Iya. Karena bukan programnya, tapi karena kecewa tadi. Nah, pertanyaan saya lagi nih, gimana supaya kita nggak kecewa? Akhirnya gitu kan? At the end itu, jangan sampai ekspektasi kita itu dasarnya adalah sesuatu yang fragile ya. Karena kalau kecewa hati tawar kan? Ya, kalau kita menaruh pengharapan kita pada sesuatu yang fragile, ya pasti kita kecewa. Fragile itu kan sesuatu yang hari ini baik besok buruk. Contoh teman kita baik besok bisa buruk. Ya. Ya kan? Hari ini dia puji, besok bisa ngatain kita. Ya kan? Sesuatu yang fragile banget, ya kita nggak akan tenang dong. Nah, oke, ini ilustrasi aja. Ada orang kerja fight all out ya, karena gua gaspol gitu all out. Wah, fight besar, bubar sekali. Fight lagi, oke, nggak kecewa lah, all out lagi lah ya. Wah, fight lagi, besar lagi, bubar lagi. Ketiga kali masih kata bos Andi, jangan kecewa, all out lagi, fight lagi gitu ya. Struggle lagi, oke lah, perang lagi gitu ya. Hancur lagi, Pak. Masih mau struggle, Pak? Masih mau all out, Pak? Kalau ini konteksnya ke coach nih ya, Iya. otot Anda sudah jadi. Apa yang akan terjadi dengan kejadian itu? Lebih cepat bangunnya. Bukan. Oke lah, kalau itu pun terbangun, skenario bagus ya. Kalaupun tidak, bukankah coach sudah menjadi trainer yang terkenal saat ini? Yes? Yes? Iya. Yes. Karena saya melihat kalau coach lagi training luar biasa sekali. Cara mengajarnya, apa yang diajarkan, ketajamannya, itu datang dari sebuah harga yang dibayar, coach. Iya. Itu datang dari yang itu tuh, yang tadi coach ngomong. Yang boom, itu baru jadi, coach. Gitu ya. Gak bisa, you ikut seminar di Singapura, keluar begitu, nggak bisa, coach. Jadi ini butuh yang kelima nih aja. Jangan lagi ya. At the end, itu kita harus balik konsultasi. Konsultasi ya, oke. Tapi maksudnya ngobrol maksudnya. Iya. Tapi poin intinya adalah sadarkah coach? Maybe you nggak pernah memikirkan hal itu. You ada karena kejatuhan-kejatuhan itu. Iya. Kematangan you, kesiapan you, kemampuan you. Iya kan? Oke.
Di mana sekarang setahu saya per jamnya coach kan mahal sekali kan, suka merendah ini. Per jamnya mahal ini. Makanya saya nggak mau pakai dia. Bukan dia jelek, dia mahal. Ya kan, buat dia cuma 2. Kasih mahal atau gratisin karena saya temannya. Gitu ya. Dia kalau kasih saya harga tengah-tengah, dia pusing dia. Iya, itu harga loh coach. Kenapa you berani rate you per hour segitu mahal? Siapa yang berani coach? Wah. Dan perusahaan-perusahaan yang pakai you kan perusahaan-perusahaan besar kan ya. Iya. Perusahaan-perusahaan besar yang mereka tuh yang mendengarkan you kan adalah levelnya apa? Manager, Ya, C-level. C-level CEO. CEO level. CEO level. Dan bagaimana impacting mereka kalau Nggak pernah hal itu ya. nggak mungkin coach, bullshit. Ya, karena saya menganggap diri saya mungkin terlalu rendah. Tahu Ya. saya bahkan kemarin ada seorang bos, ya kan, yang punya perusahaan-perusahaan, ya kan, dan di coach dan dia bisa terbuka begitu detail. Wah, itu nggak gampang, betul nggak coach? Itu Ya. tuh si itu Iya, iya, iya. yang undang kita nonton, Iya. Ya itu sih. yang Ya. produser film. Ya, terlepas itu semua bahwa kadang saya merasa diri saya karena masih fokusnya ke materi. Bagaimana jual satu item tiba-tiba jebol 500 miliar lebih dalam waktu berapa lama? Apa gitu ya? 1000 piece 1000 barang piece terjual sehari, bukan online, bukan teknologi. Iya kan? Iya. Ya kalau online mah katanya berapa? 40 M ya? Sekarang yang jago ya? Iya. Sehari ya? Teknologi, kalau ini one man show. 1 piece barang, 1000 piece barang ya coach ya? 1000 piece 1000 piece dalam waktu sehari. sehari. Nggak nyampe sehari sih ya. Berapa jam doang ya udah ngobrol. Ngeri. Itu kan nggak datang tiba-tiba, siapa yang mampu melakukan itu coach? Itu bisa diulang lagi nggak ya? Kalau hatinya menyala-nyala. Nah itu tuh, itu ya kembali ke situ ya. Kalau hatinya nggak menyala-nyala, Baru mau digas kejadian langsung, aduh, jadi drop lagi gitu ya. Nyala lagi ya. balik lagi, kita jangan buat keputusan dulu lah ya. Ini Iya. kita ngomong dasar-dasarnya untuk membuat keputusan aja. Cuman memang yang mana yang harus dipilih, nah itu perlu. Konsultasi, sesi ngobrol. Tapi I see. kalau yang pasti ya coach ya, kita pernah ngobrolin ini beberapa tahun yang lalu. Saya bilang hati-hati loh. Yuk jangan sampai kena stuck dengan Itu, kasih yang sama gitu ya. Ini jaga hati gak gampang bos. Saya bilang, waduh, lu ngomong jaga hati sih kayak ngomong gampang. Pas kita ngalamin, jaga hati saya kira tidak gampang. ngalamin dalam topik apa kejadian yang sama dengan cerita yang Beda, ya udah lebih sama ya. ya. Tapi tentunya lebih besar sih coach. Jauh lebih besar sih coach yang saya alami. Iya, karena emang kan racun saya kecewaan kan selalu kan. Racun saya, makanya tadi saya nanya itu karena racun, I know the biggest toksin yang saya bisa alami adalah itu tadi. Iya sih, memang sih. Disappointment, Bukan buat kecewa. hanya coach sih, saya rasa semua orang sih. Nah akhirnya, Kemudian walaupun saya tahu caranya pun untuk menavigasinya, saya tahu cara navigate-nya, tetap masih kena hal itu supaya hatinya pulih kembali dan punya hati yang menyala-nyala lagi. Itu PR gitu loh. Itu untuk bisa all out struggle, wah api yang luar biasa tuh butuh effort yang luar biasa. tahu banyak jadi bukan baik ya. Makanya saya akhirnya saya emang admire lah, dari tadi saya nggak admire beliau gitu ya, dari admire sampai nggak admire sampai saya admire lagi. Ini orang sakti sebenarnya. Iya. I think you know siapa yang saya persebelah sama dia, tapi saya bilang ini orang sakti loh. Apapun kondisinya dia tetap nyala-nyala dan akhirnya berhasil dia. Iya. Saya bilang amazing orang ini. Iya. Yes. Yes. Jadi program teknologi, Tambahan lah, packaging, tambahan fasilitas itu hanya ya. pemicu. Penentu yang membuat kita besar atau tidak besar adalah Hatinya. hati kita. Oke. Jadi jaga hati ya. Ya buat teman-teman yang setuju ya, boleh komen di bawah ya. Ya kan, dan
nggak mudah buat kita juga. Please jangan berpikir kita mudah ya. Kalau kita nggak banyak berdoa juga KO ya. Makanya kenapa saya baik spiritual juga ya. Banyak pilgrimage ke Borobudur kemarin. Membantu Biku Sangha datang gitu ya, karena ya saya tahu racun saya di situ, saya mesti jaga hati saya. Yes. Dan still not easy. Ya balik lagi, kalau kita nggak terima enlightenment-nya, pencerahannya, ya kan, ataupun bahasanya hidayahnya, kita butuh terima hidayah. Hal itu bukan butuh terima pengetahuan, coach. It's different ya antara pengetahuan dan hidayah ya, atau pencerahan ya. Kalau nggak sulit. At the end ya, setiap orang yang besar, biggest challenge-nya itu, coach. Iya sih. Kan berarti kan dia akan dikelilingi lebih banyak orang dengan potensi racun-racun yang semakin banyak. Iya. Nah, kalau kita stage awalnya nggak lewat, nggak mungkin kita go to the next level. Yeah. Itu harus dilalui oleh semua orang. That's the the challenge. Itulah ininya. Fondasinya. Bukan fondasi, itulah ininya, tantangan. Tantangan. Kita lewat nggak ke level 2, level 3, level 4. Nah, itulah yang ujiannya untuk kita lewat atau tidak. Ya mudah-mudahan kita berdua lewat ya, doakan kita ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga lewat. Amin, sadu. Alhamdulillah ya. Oke, so di dua topik yang minggu lalu sama ini sangat menarik sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan, bagaimana kita jangan tercampur sama kekecewaan, bahayanya apa. Dan yang penting adalah tetap jaga hati kita. Yes. Ya, jaga hati dalam setiap kondisi, setiap situasi, supaya tetap pulih hatinya, tetap bisa bernyala-nyala. Dan tetap bisa berjuang untuk apa yang kita ingin capai. Yes. So, sukses untuk Anda semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye.